Banyak DM yang masuk di Twitter isinya kegelisahan para viewer. Banyak dari mereka merasa hidupnya kurang bahagia karena merasa tidak menarik secara fisik. Dengan bahasa kasarnya, mereka merasa jelek. Beberapa dari mereka bahkan mempelajari manipulasi dari saya dengan harapan bisa menarik lawan jenis. Tapi, saya selalu ingatkan, tujuan saya mengajarkan manipulasi adalah agar kalian tidak mudah dimanipulasi, bukan untuk berbuat kejahatan. Tolong, jangan salah gunakan ilmu ini. Saya sendiri punya seorang teman yang juga tidak good looking. Di masa ketika seharusnya kami sudah menikah, kami malah memilih untuk menunda. Saya karena fokus mengejar karier, sementara dia karena, jujur saja, tidak ada yang tertarik padanya. Saat keluarga saya menekan untuk segera menikah, saya sih santai saja. Namun, teman saya ini lain cerita. Beberapa tahun yang lalu, dia mengajak saya keluar untuk minum-minum. Kebetulan, saya juga sedang ingin. Jadi saya ikut. Di tengah sesi minum itu, dia mulai curhat. Ternyata alasannya ngajak saya keluar karena hari itu ibunya membuat drama, memohon ingin segera punya cucu. Ibunya khawatir akan meninggal sebelum melihat cucunya. Klasik ya, bapak saya juga sering begitu. Teman saya mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Misalnya, saat dia belanja di minimarket, kasir tidak tersenyum padanya, padahal pelanggan sebelumnya mendapat senyum. Dia juga merasa iri dengan orang-orang good looking yang tanpa usaha sudah disukai banyak wanita. Contoh lainnya, ketika kuliah, dia suka membaca buku. Tapi, ada juga cowok good looking yang suka baca. Dan anehnya, hanya cowok yang ganteng yang dianggap keren oleh cewek-cewek. Sementara dia, tidak ada yang memuji. Dia merasa sering diabaikan. Saat pembagian kelompok, cowok good looking selalu jadi rebutan. Sedangkan dia, meskipun pintar, kesulitan mencari kelompok. Lebih menyedihkan lagi, cewek-cewek bahkan menghindarinya. Dan ada momen ketika mereka membicarakan betapa jeleknya dia di belakangnya. Cowok-cowok pun ikut membuat lelucon soal penampilannya. Puncak kejatuhannya terjadi saat dia mulai mengalami kebotakan dini. Kasihan ya. Saya sendiri tidak tahu pasti apakah semua ceritanya benar atau tidak, karena kami dulu tidak satu jurusan. Setelah bertahun-tahun berteman, saya juga tidak menyangka dia punya masalah seperti itu. Sebagai teman, saya coba kasih saran sederhana. Nggak mau coba glow up, bro? Tapi, dia menolak. Menurutnya, glow up hanya mungkin jika seseorang dari awalnya sudah ganteng, hanya saja miskin. Akhirnya, karena pengaruh alkohol, kami berdebat. Saya mencoba meluruskan pikirannya. Kegelisahan utamanya adalah kenapa dia tidak ada yang tertarik, dan dia merasa dunia ini tidak adil untuk orang yang tidak good looking. Saya sarankan dia untuk menerima kenyataan dulu. Ya, dia mungkin tidak tampan, tapi fisik manusia memang berbeda-beda. Saya juga tekankan bahwa mendapatkan pasangan meskipun tidak tampan itu bukan hal yang mustahil. Banyak artis cantik yang suaminya tidak ganteng. Bahkan Vicky Prasetyo yang tidak good looking saja bisa menikah berkali-kali. Faktanya, memang ada beauty privilege. Cowok ganteng meski buruk perangainya tetap disukai banyak wanita. Sedangkan cowok baik tapi jelek sering diabaikan. Tapi selalu ada pengecualian. Jika kamu tidak ganteng, kuncinya adalah mengeksploitasi anomali itu. Manusia itu kompleks, penuh emosi dan ego. Saya minta teman saya untuk memilih unggul di 2 dari 4 hal. Harta, badan yang bagus, ilmu yang banyak, atau kekuasaan. Dia memilih harta dan tubuh yang bagus. Waktu itu dia bekerja sebagai legal di bank, jadi dia punya uang. Dia juga sebenarnya pintar dan berwawasan luas. Jadi saya sarankan dia fokus untuk membentuk tubuhnya saja. Seiring waktu, saya terus mendukungnya. Setiap ada perkembangan dalam olahraga, saya ajak teman perempuan saya untuk memuji dia. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh dan badannya makin kekar. Akhirnya, dia mulai percaya diri mendekati wanita. Saya bilang, jangan langsung cari yang spesifikasi terlalu tinggi. Fokus pada membangun momentum dulu. 2 tahun kemudian, teman saya menikah. Dan lucunya, saya yang memberi saran sampai sekarang belum menikah. Jadi, ingatlah,
Ketika kita berada di situasi yang tidak menguntungkan, kita harus berani dan pintar-pintar mencari celah. Jangan pilih-pilih opsi. Ada cara instan seperti menipu atau manipulasi, tapi saya sangat tidak menyarankan cara curang itu. Apa yang didapat dengan mudah akan hilang dengan mudah pula. Sekian dulu cerita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.